Tuh, tapi pemandangannya di kiri lihat. Oh, ada kanguru di sana, agak jauh di kanan. Ada kanguru liar. Dilewatin gravel teman-teman. Untung pakai batu 8 masih lumayan. Nah, cakep. Kuy. Pagi. Hai, selamat pagi. Kenapa kok tutupan semua? Woi, freezing woi, ceteteran, adem. Ya, kita sekarang di kota Perth dan kita sedang mau goes pertama kali di Perth setelah beberapa hari di sini ngurusin sepak bola dan acara-acara terkait dengan pemerintah Australia Barat dan Jawa Timur. Kita rencananya hari ini mau goes agak jauh. Jangan tanya namanya kemana, saya lupa, nanti dijelaskan aja atau di caption. Jaraknya kira-kira 115 kilo dan nanjaknya sekitar 1000-an. Jadi lumayan. Suhunya sekarang adalah 7 derajat Celcius. Cuman bagusnya nggak hujan dan nanti siang, ini jam 8 pagi ya. Sunny ya Nanti siang sunny dan harusnya sampai 18 derajat. Jadi ya. Orang gila mana yang sepedaan 7 derajat? Ya orang bule. Ya. Jadi kita sekarang di CBD, di downtown. Kita akan mulai goes. Adem 7 derajat. Kita di perlahan menuju keluar kota. Ini pakai GPS spot saya untuk mapnya. Pakai By Navy, ini enak banget. Depan itu harusnya apa, Swan Bell namanya ya, yang untuk ikonnya kota Perth gitu. Sepeda, Ayo. Oh ya, signalnya sepeda hijau. Jadi yang susah di city-nya, tapi nanti begitu keluar dari city akan enak banget. Itu apa namanya? Swan Bell ya? Bukan. 10 tahun yang lalu itu kayak berdiri sendiri di tengah taman. Sekarang di sekelilingnya udah banyak gedung. Ngeri ya. Kita sudah di Quay. Ini sudah jalur sepeda sekarang. Udah enak. Banyak orang jogging. On the right, thank you. Sebelah kanan Quay. Elizabeth Quay. Ya, sudah keluar dari lalu lintas ya, happy. Dingin. Morning. Jembatannya bagus. Khusus sepeda. Indonesia dikasih fasilitas sepeda gini jadi kampungan banget. Nanti pulangnya lewat sini lagi kok. Kita ke kiri. Welcome to Vic Park, McCallum Park. Lewat bawah terowongan. Baru 5 kilo udah dikasih hill. Ya suruh naik ya.
Kalau ada yang tanya bagaimana dapat rutenya, teman-teman, ada banyak aplikasi kayak Ride with GPS, Komoot, atau bahkan website yang ngasih rekomendasi rute. Jadi ya kita pilih aja satu. Rute yang kita pilih hari ini ya begini. Jadi ya tidak boleh komplain. Kita harus nyebrang jalan. Enaknya Binwaf ini ya, di atasnya ada map yang kita bisa lihat jalan, tapi masih bisa ada data power, speed, heart rate, guidance masih ada tampil di bawah. Dan jam dia permanen, jadi kita nggak perlu ngasih tempat khusus untuk jam. Kata teman-teman di sini, memang nanti keluar dari kotanya itu emang jalannya stop and go, tapi begitu sudah keluar dari kota bisa di-enjoy katanya. Dan mobil akan ngalah pada sepeda, karena kita masih insting Indonesia aja ya, mobil kadang nggak mau ngalah. Welcome to Perth Hills, perbukitan Perth, segmen climb pertama, 7 kilo, nanjak 4,1%, hampir 300 meter, 8%, 9%. Tanjakan kurang 3 kilo, ada peringatan 2 km ke depan, hati-hati kanguru menyeberang. Nih, kawasannya indah banget ya. Domba. Naik lagi. Tuh, tapi pemandangannya di kiri lihat. Ya. Wah, cakep banget. Konstan 11%. Udah turun. 38 kilo mau ada kafe, mau berhenti sebentar sekaligus ke toilet. Binbrook Coffee Company. Beberapa cyclist di sini berhenti. Baik. Good, thank you. Ngopi dulu ya. Belum 40 kilo kita sudah istirahat di Binbrook Coffee. Ini sepedanya di sini. Walaupun baru berapa ini tadi? Baru 38 kilo, tapi nanjaknya sudah lebih dari 500, hampir 600. Ketemu beberapa cyclist, tapi rata-rata pakai sepeda gravel, teman-teman. Ban besar. Aspal di sini agak kasar ya. Aspalnya kasar. Jadi kita pakai ban 28, tapi mungkin next time mending bawa gravel bike, bawa Journey KS saja lebih enak. Pasang ban 32 atau ban 35 lebih bisa enjoy ya. Karena pakai sepeda ringan, anginnya juga kenceng. Berarti kita akan balik ke sini lagi? Perth kan cuman kalau ada direct flight cuman 3 jam. Itu direct flight. Kalau ada direct flight. Jadi ini Ivo dan saya sama-sama pakai Wednesday AC5, pakai ban 28, pakai SRAM Red tentunya, enteng. Ivo juga. Small latte, small hot chocolate. Yang hot chocolate dikasih marshmallow di atas. Ini buat Ivo. So cute. Sebentar, kenapa tadi dipanggil Tom kok nengok langsung? Kebiasaan zaman kuliah dulu di Amerika, kalau ditanya, kalau pesen kopi atau pesen makanan ditanya nama siapa, kalau ngomong Azrul kan sulit, harus menjelaskan dan itu menghambat orang lain. Jadi saya comot nama teman waktu itu. What's your name? Tom. Gitu. Jadi kalau ada pesan kopi, Tom, itu aku. Ya udah, bisa dipanggil Tom sekarang ya? Ya gara-gara menghambat orang kan, maksudnya daripada menghalangi orang, bikin orang pusing. Oke, Tom. Mempercepat segala proses. Oke, Tom. Masih nanjak 600 lagi. Kurang 76 kilo kita dilewatin. Jalan-jalan dalam ini. Keren juga. Cuman aspalnya kasar. Rata tapi kasar. Apa ya, kayak amplas ya. Amplas kasar.
Kalau Indonesia itu padat mulus tapi bumpy atau berlubang. Pilih mana? Ya, ini 10% ini nggak kelihatan. Kita kira-kira 350 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Jadi nggak tinggi tapi anginnya lumayan. GP Spot by Navi ya, di Navi. Jadi di list screen-nya tuh bisa, kalau segmennya keluar, mapnya masih ada di atas, data kemiringannya di tengah, merah itu berat, kuning, hijau, biru, lalu bawahnya masih bisa kita taruh informasi speed, heart rate, power. Kurang 61 kilo ini Kalamunda National Park. Tanamannya aneh-aneh. Oh, ada kanguru di sana, di kanan. Agak jauh di kanan. Ada kanguru liar. Mana? Ah, ini dia. Saya dari tadi pengen foto di penanda kanguru. Kita sudah habis ini 12 kilo lagi, baru ada tanjakan lagi, tapi 5,75 kilo. Ya, kita udah melewati titik tertinggi. Apakah kita akan ketemu kanguru yang berdekatan? Mencari kanguru bisa dibawa adu tinju lawan omre. Dilewatin gravel teman-teman. Makanya kok nggak kedetek di jalan, gravel halus kok, aman. Kurang kerjaan yang bikin rute. Oh, ini Golden Pipeline Trail, ada trail sepedanya bang, Munda BD Trail. Untung pakai ban 28 masih lumayan. Road ahead. Oh, dia motong Railway Reserve Heritage Trail. Kita lurus ya masih Heritage Trail. Dilewatin gravel halus, aman, tinggal 39 kilo. Jadi next time teman-teman kalau ke Perth bawa sepeda gravel aja, lebih fun. Gravel N ya, gini, Railway Reserve Heritage Trail. Thank you. Udah cukup gravelannya. Kembali ke jalan aspal teman-teman. 11,6 14,3 14,5. Ini paling curam hari ini. Capek juga ini. Hampir 100 kilo. Hanya berhenti tadi waktu ngopi 15 menit. Masuk jalur sepeda. Alhamdulillah. Jalan tol sepeda. Nah, 20 kilo. Kalau semua kota punya jalan begini, wah, sehat warganya. Nggak perlu naik kendaraan bermotor. Hanya 17,5 kilo dari kota, tapi harus melewati perempatan-perempatan atau lintasan-lintasan tol. Jadi harus ngikuti lampu merah. Lampu merahnya lama-lama. Hijau. Masuk jalur sepeda lagi. Udah nggak ketemu mobil kecuali di perempatan atau persilangan tol. Kapan kita punya jalan sepeda kayak gini? Kalau mau ke perumahan ada jalan keluarnya. Nggak pernah kayak gini di Belgia. Ya, ini semangginya sepeda teman-teman. Diputar lagi ke bawah. Sepeda punya network jalan sendiri.
Ya, kembali ke jalan biasa. Gabung bypass lagi. Kiri mobil, sini sepeda. Ya, itu foto-foto. Kurang 6 kilo nyebelin. Jalannya diperbaiki, jadi ikut jalur mobil stop and go. Jadi pengalaman hari ini adalah 10 kilo keluar dari pusat kota dan 10 kilo menuju pusat kotanya menyebalkan. Tapi begitu keluar dari kota sangat menyenangkan. Tadi kita berangkat lewat jembatan sebelah situ yang lebih bagus. Pulangnya lewat jembatan lama. Nah, cakep. Kui. On your right, thank you. Kilometer 117,5. Kita sudah di Kui lagi. Akhirnya 118,5 kilo kembali ke CBD. Finish di tempat kita menginap. Butik-butiknya nggak menarik, tapi merek orang cari status. Jadi datanya adalah 118,7 kilo, nanjak 1568 meter, 6 jam 8 menit. Efektif nggak? Enggak, kita kan di sini mau menikmati indahnya Perth dan nyoba rute-rute di Perth. Jadi ya, Perth Hills-nya sih bagus. Ya, cuman masuk kotanya ya. Masuk kota keluar kotanya nyebelin banget. 10 kilo terakhir sejam. 10 kilo pertama sejam. Tapi ya ini macetnya tengah kota itu. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau niatnya jalan-jalan nginep di CBD nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya go west, kayaknya mending nginep agak jauh dari CBD. Pokoknya selesai hari ini, besok recovery ride ngopi sama teman-teman Indonesia di sini ya. Oke. Selamat pagi, ini hari Sabtu di Perth. Harusnya pagi ini Ivo dan saya go west sama teman-teman komunitas Indonesia. Tapi karena hujan, ini kelihatan jalannya masih basah semua, kita batalin. Bukan karena kita takut hujan, karena takut saya nggak ada waktu juga. Karena jadwal go west kita hanya 2 jam. Dan setelah itu harus cepat-cepat packing, karena saya dan Ivo harus ke bandara. Nah, masalahnya kalau habis hujan segala macam, sepedanya basah dan lain-lain, packing dan bersih-bersihnya itu ampun. Akhirnya kita janjian hari ini ngopi aja, ngopi dan breakfast di Cafe Wolf, karena yang punya teman-teman Indonesia juga. Jadi kita akan di situ ngobrol sama teman-teman di Perth ini gimana go west dan dunia persepedaan teman-teman itu di sini. Ya mungkin lain kali kita bisa kembali lagi go sama mereka. Toh Perth hanya 3 jam terbang dari Bali atau dari Jakarta. Kita ke sana. Saya kepagian, jadi sambil nunggu teman-teman mampir donat, Krispy Kreme. Karena kita go west, jadi nggak takut makan beginian. Dan donatnya penting, karena donatnya donat Superman teman-teman. Film Superman lagi keluar, Krispy Kreme punya donat Superman. Kita makan donat Superman dulu, setelah itu join sama teman-teman sepeda kita ngopi. Ketika komunitas kopi, biarpun dia di Australia, kalau hujan ya nggak go west, jadi hanya ngopi doang. Kita di Wolf Coffee. Yang punya orang Indonesia ini? Iya, Mas. Life of Coffee Day. Instagramnya Life of Coffee Day. Life of Coffee Den. Iya. Reza, Mas Reza, Bagas, oh Mas Bagas, sorry. Diki, Mas Diki, Fardinal yang di belakang sana lagi pesan Mas Ardi. Ini yang nggak bisa ngajakin goes. Gagal. Termasuk nego-nego rute. Awalnya maunya 63 kilo, 61 kilo, terakhir 40 kilo. turun 40 kilo nggak jadi. Akhirnya jam 7.30 pagi hujan, nggak jadi goes.
Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa kenalan sama bro dulu. Mas, tadi yang pengen diajak ke sini siapa Mas? Om Joni. Oh, Ya. Johnny Ray atau Johnny Johnny Ray. Johnny Ray. Johnny Ray sama Johnny diundang dua-duanya juga nggak apa-apa sih. Nah, cuman paling gampang ngajak ke sini kalau ada event. Nah, di Perth ada event kan? Ada Seven Gravel. Oh, gravelan. Iya. Ah, mampus Om Ray. 125 kilo, 3.400 elevation gain. Cocok. Terus Ya. ada 2 event tahun depan, bulan Mei sama bulan Oktober. Yang Oktober khusus UCI, yang boleh participate, yang lulus dari bulan Mei 25% dari age group. Oh iya tahu, karena kita ada Hadi Tombro ikut yang di Melbourne nanti. Ya, 25% age group bisa ikut yang Oktober. Gitu. Om Ray bisa ikut kok itu 25% ya. 25% warung dilampiri di seluruh park. Itu tapi udah lewat yang tahun ini ya? Tahun ini udah bulan Mei kemarin. Ya. Oke, Om Ray bulan Mei kesini bawa sepeda gravel, jangan bawa road bike. Kemarin saya bawa road bike sama Ivo, agak bukan nyesel sih, enak kan enteng. Cuman sama Ivo bilang, lain kali bawa gravel bike aja, aku kangen sepeda gravelku katanya. Karena satu aspalnya lebih kasar ya. Yes, benar. Aspalnya lebih kasar dan kita kemarin dilewatin gravel juga ternyata. Salah mapnya. Ya, dan sepedanya lebih stabil. Jadi, nah ini ada teman-teman di sini yang bisa diajak kalau pengen sakit-sakitan di sini. Sakit-sakitan atau ngopi-ngopian? Kopi aja yang penting. Kopi aja yang penting. Di sini kopinya top-top. Oke teman-teman, jadi di sini ada rute yang direkomendasikan 1000 km katanya. Om Ray yang pengen ultra di Australia katanya. Apa namanya? Namanya Munda Bidi Trail, 1000 km dari Perth ke Albany. Itu gravel atau road? Gravel. Semuanya gravel. Semuanya gravel. Ikut ya kalau kita kesini ya. Ikut ya kalau kita kesini ya. Kalau dapat izin. Di rumah nggak ada masalah saya mas. Oh iya, nggak ada masalah. Harus cari masalah dulu mas. Kenapa? Harus cari masalah dulu. Harus cari masalah dulu. Kita bantu bikin masalah. Kita bantu bikin masalah. Nah itu berarti apa? Itu apa cirinya? Lewatin hutan ke National Park, terus National Park lagi. Nah di tengah-tengah itu disediakan sama pemerintah semacam hut buat camping kayak model semi indoor camping. Jadi di situ ada airnya, ada toiletnya. Jadi sepanjang rute ada aman jadi. Untuk camping at least safe, nggak basah. Ada kemungkinan kalau Om Ray ikut dipeluk kanguru nggak di sini? Banyak itu ya. Kangurunya banyak. Bebas itu. Bebas ya. Jadi kalau ada Om Ray kangurunya diajak berpelukan atau tinju? Besar-besar lo tinju. Bisa-bisa tinju. Minimal rebutan makanan sama dia. Jadi ini teman-teman Indonesia kalau kasih tahu alasan orang Indonesia, teman-teman Indonesia yang belum pernah ke Perth, kan, yang belum pernah ini, apa yang kalau mereka kesini bawa sepeda, rute yang paling penting apa? Kalau rute tergantung sukanya hill atau yang flat. Kalau Kalau pemula dulu, yang easy dulu. pemula paling ke Fremantle. Fremantle. Ini tadi yang tadi pagi harusnya kan? Iya. 40 kiloan itu ya. Nah, Di City 40 kilo loop, ya itu santai sih. Nggak terlalu hilly. Tapi kalau yang suka hill, di sini banyak pilihan 100-200 kilo bisa. ya kemarin kita Perth Hill 120 kilo asik gitu. Iya. Cuman keluar masuk kotanya ampun mas. Ya, di sini Iya. trafficnya juga yang 9 kilo pertama dan 9 kilo terakhir nggak sampai-sampai. Kalau rute moderate apa? Yang tengah-tengah? Tengah-tengah susah maksudnya atau jaraknya jauh. Medium. Medium ke hill itu Perth Hills. Perth Hills Itu masuk hitungan medium. masih medium, tapi ada bisa dibikin hard atau bisa iya. Bisa dibikin hard, bisa dibikin medium. Biasanya ada jebakan-jebakan itu. Apa Kita itu? kadang ngajakin terus ada yang jebak, lewat sini. Tahu-tahu 15%. Oh, Tahu-tahu 20%. enggak. Itu namanya lebih baik dibohongi daripada ditakut-takuti. Ya. Itu hasil Illuminati nomor 8. Ya, 8. Lebih baik. Jadi mending road bike atau gravel bike? Aku gravel, ada gravel soalnya. Anak gravel. road. Road. Penting ngopi mas. Yang penting kopi. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ke Perth, sebenarnya teman-teman ASOS pada kemarin ada beberapa pengen ikut gitu. Cuman karena ini jadwal liburan sekolah memang agak susah. Nanti kita jadwalin waktu event gravel. Ya, bulan Mei ya. Bulan Mei. Nama eventnya? 7. 7. Ya. Gampang, cuman 7. Nanti kita cari yang 10 ya.
Teman-teman, ternyata teman-teman ini sempat punya kolektif bisnis sepeda di sini. Namanya apa, Mas? Namanya Goestralia. 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 Goestralia itu bisa goes di Australia atau go to Western Australia. Ya, jadi artinya banyak lah. Jadi kalau orang-orang Indonesia ada yang datang, ada yang nemenin goes, ada yang nganterin jadi goes. kita nganterin. Jadi dulu ada grup dari Garuda, Iya. ada grup Brompton juga pernah. Terus banyak lah, ada macam-macam. Itu dari tahun 2016. Kita hidupin lagi ya, sama main sepeda ya. Goestralia. Ya, Dekat kita soalnya dari Surabaya cuman ke Bali 1 jam, terus dari Nah, Bali kalau ke dari sini Surabaya belum 3,5 jam. direct, Mas, kita harus ke Bali atau ke, Ya, ke Bali. Jakarta dulu, tapi 3,5 jam. bisa lumayan. diatur. Kita bikin ya, teman-teman ya. Ya. Kan tadi ada tempat camping kan, jadi nggak usah hotel kan ya. Boleh tuh, boleh. Jauh deh dari airport. Nggak, turun di airport dirakit. Turun di airport Nah, dirakit ya, langsung goes. Sip. Ayo kita goes. Goestralia ya, hidupin Ya, lagi. Goestralia. One time only. Ya karena COVID kan jadi tourism kan turun kan di sini. Ya udah kita close bisnisnya. Ya. Oh, tutupnya karena Karena pandemi. COVID ya pandemi. Karena orang udah nggak ada. Jadi karena lockdown kan nggak bisa travel ke sini ya udah. Wah, menarik. Ya kita aja lah, invitation only atau appointment only aja ya. Hujan lagi, Dres. Untung nggak goes. Alhamdulillah Kak Goes. Kita ngopi aja bersama Mbak Mida. Halo. Itu lo nggak ngopi, lo malah cuma 1 gelas ya. Lu sik tak lah, sik gitu kok nerek. Iya. Terus kemarin goes gimana? Wah, di luar capek, tapi aku seneng banget. Gila, view-nya keren banget. Maksudnya kita nggak pernah kan di Indonesia ngelewatin kontur jalan yang kayak gitu, view yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadi aku tuh seneng banget sebenarnya. Terima kasih banyak, tapi kamu jahat, nggak dikasih makan siang aku kemarin. Iya. Kita kemarin 120 kilo nggak makan sama sekali. Cuman hot coklat sama kopi. Dan itu cuma berhenti karena toilet break, gara-gara toilet break. Ya udah kita beli kopi sekali, udah cabut lagi gitu. Jadi sarapannya oke kan? Ya enggak juga, sarapannya kan cuma roti sedikit gitu. Aduh, terima kasih ya Om Toyib ya. Ya irit kan? Wah. Oke teman-teman, next time kita kembali ke park, kita goes lebih banyak dan mungkin cari musim yang lebih enak. Kan tahun ini kita kesini karena Persebaya ada pertandingan. Bulan Mei gravelan sama Mas Ardi ya. Ayo, aku ikut, udah daftar kayaknya. Yang bisa ngalahin Mas Ardi waktu event nanti, kopinya di sini gratis semua ya. Nanti kita ajukan ke Mas Rani. Oh, nggak usah diajukan Mas. Lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Enak di Australia jam 11 sudah tutup kafenya. Jadi terima kasih teman-teman. Kita bawa sepeda lagi ke sini dan goes ke sini ya. Goes beneran nanti, goes beneran bukan kopi shop. Ditunggu ya. Soto Ambengan ada di sini. Om Rey ditunggu ya. Om Rey ada soto ambengan di sini. Teman-teman di sana itu ada satu kopi lagi namanya March. Itu yang punya juga orang Indonesia. Yang punya juara barista Australia Barat tahun ini mau ikut kejuaraan barista se-Australia, namanya Ziggy. Itu kopi favorit saya kalau di Perth. Jadi ada 2 tempat kopi yang direkom, satu March, satu Wolf, dua-duanya Indonesian owned. Silakan coba. Sayangnya ini Sabtu jadi March tutup, jadi Mas Ziggy nggak kerja hari ini. Seandainya sempat tadi, jadi ini fotonya aja kita pasang. Kita sekarang di Perth, Australia Barat, tapi kita mau makan Texas Barbecue. Dan ternyata yang punya orang Indonesia. Namanya Franks. Lagunya lagu Texas. Ini di Victoria Park, sedikit di luar Perth. Wah, lagunya lagu Texas banget. Country music. Ini suasananya juga sangat Texas barbecue. Ya. Yang punya orang Indonesia, teman-teman.